Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali dapat belajar kebenaran firman Tuhan. Renungan pagi hari ini saya ambil dari Roma pasal 12 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dari ayat yang sudah kita baca bersama-sama pagi hari ini, saya memberikan judul renungan pagi ini yaitu tetap menyala-nyala. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak dapat dipungkiri di dalam kita mengiring Tuhan menjadi orang-orang percaya, seringkali kita mengalami pasang surut kehidupan yang sangat mempengaruhi semangat kita, mempengaruhi gairah kita, mempengaruhi seluruh kehidupan kita, bahkan dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Namun pagi hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana caranya agar roh kita, agar hidup kita terus tetap memiliki semangat untuk roh kita tetap menyala-nyala di dalam melayani Tuhan, mengiring Tuhan. Sekalipun di dalam kehidupan ini apa yang ada di depan kita, apa yang kita hadapi seringkali tidak sesuai dengan kenyataan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebelum lanjut bagaimana caranya untuk kita tetap menyala-nyala, baiklah kita belajar dari salah satu tokoh di dalam Alkitab, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-29. Di dalam Yohanes ini mengisahkan tentang murid Yesus yang bernama Thomas. Baiklah saya bacakan bagi kita semua. Yohanes 20 ayat 26 sampai 29. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Perikop ini menceritakan murid Yesus yang kehilangan semangat, kehilangan satu keyakinan, kepercayaan. Sebenarnya Thomas bukanlah seorang murid yang tidak memiliki iman. Dia adalah seorang murid yang sangat menggebu-gebu, yang bersemangat, yang begitu antusias ketika menjadi murid Tuhan dalam pelayanan selama 3,5 tahun Yesus di muka bumi. Sebagai contoh ketika kisah Lazarus dibangkitkan, Thomas begitu berantusias untuk bagaimana dia mengikuti gurunya. Nah, jadi Thomas ini adalah seorang murid selain Petrus ya, yang kita ketahui murid Yesus yang punya semangat luar biasa. Thomas juga adalah murid Yesus yang begitu berantusias ketika mengikuti Yesus dalam pelayanannya. Namun ada begitu banyak hal yang terjadi membuat Thomas kehilangan semangat, kehilangan gairah, sehingga dia tidak lagi menyala-nyala. Bahkan ketika teman-temannya mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit, dia biasa-biasa saja, bahkan menuntut satu bukti. Namun kita melihat satu hal yang luar biasa, Yesus boleh mengingatkan kembali kepada Thomas untuk tetap percaya,
tetap semangat. Dari kisah Thomas yang kita baca bersama-sama ini, saya ingin kita belajar bersama-sama bagaimana caranya agar kita tetap menyala-nyala. Tidak seperti yang dialami oleh Thomas, mengalami kepudaran. Jika digambarkan seperti sumbu lampu, sumbu itu mulai pudar. Jika digambarkan seperti sebatang buluh, maka buluh itu sudah terkulai gitu ya. Namun satu kasih karunia Allah, Allah tidak pernah mematahkan buluh yang terkulai, dan Allah juga tidak pernah memadamkan sumbu yang pudar. Namun kasih-Nya terus membuat itu pulih kembali. Nah, bagaimana caranya? Allah memberikan satu cara, memberikan satu peringatan kepada kita, memberikan satu jalan agar ketika kita ada di situasi seperti buluh yang terkulai, seperti sumbu yang mulai pudar, kita akan belajar bersama-sama. Hal yang pertama, kita harus mengingat selalu kebaikan Allah, mengingat perkataan-perkataan Allah. Kita akan sama-sama belajar dari Mazmur pasal 77 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Dikatakan demikian, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Salah satu cara agar kita tetap menyala-nyala adalah mengingat firman Tuhan. Melalui firman Tuhan kita juga ingat akan perbuatan-perbuatan Allah. Entah itu dialami oleh orang-orang dalam Alkitab itu sendiri, ataupun kita juga mengalami secara pribadi. Kita mengingat apa yang sudah diperbuat Allah. Ini menjadi satu cara untuk kita tetap menyala-nyala di dalam melayani dan mengiring Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya agar kita tetap menyala-nyala? Di dalam Matius pasal yang ke-11, Matius pasal 11 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus pernah menyatakan satu peringatan kepada murid-murid pada waktu itu, murid-murid Yohanes yang bertanya tentang Yesus. Atas perintah Yohanes, murid-muridnya bertanya. Matius 11 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan berkata, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi ini menceritakan tentang Yohanes Pembaptis yang ragu-ragu, mengalami satu hal yang menyedihkan bagi dia karena Yesus tidak serta-merta menyatakan dirinya sebagai Mesias yang dijanjikan, yang dinubuatkan oleh para nabi gitu ya. Jadi Yesus mengingatkan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Satu perkara yang sangat-sangat fatal, ketika seseorang kecewa, maka dia akan kehilangan semangat, kehilangan gairah untuk melakukan sesuatu. Dalam sebuah hubungan, kekecewaan itu akan menghapus banyak hal-hal yang indah. Kekecewaan itu dapat menghapus hal-hal baik yang pernah dilakukan seseorang. Oleh sebab itu, pada hari ini kita mau kembali mengingat kebaikan-kebaikan Allah dan tidak kecewa jika seandainya kita belum mengalami atau belum melihat segala yang kita inginkan, yang kita angankan. Namun tetaplah menyala-nyala, biarlah iman kita, semangat kita terus menyala-nyala di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bersyukur, kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih untuk berkat firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kami terus menyala-nyala di dalam mengiring dan melayani Engkau. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Kami bersuka cita, kami sambut hari baru ini hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami, nagan pujian